Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana oleh Allah sampai saat ini masih memberi kita kesehatan, kesempatan dan juga umur panjang sehingga kita masih bisa belajar walaupun dalam kondisi daring sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita kirimkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang Islamiah, bagaimana pada saat sekarang ini. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, sebelum kita masuki materi pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita pelajari bisa diterima oleh pikiran kita dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa anak-anak Bapak yang akan memimpin doa? Siapa? Ayo, Saya, siapa yang berani? Pak. Baik. Manisa, silakan nak. Semua angkat tangannya kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Manisa. Nah, sekarang kita mempersiapkan diri. Sudah siap nak untuk belajar? Siap, Pak. Nah, sekarang persiapkan buku notulennya atau buku tulisnya untuk supaya kita bisa melanjutkan belajar kita pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan, Bapak akan mengasensi. Yang pertama sekali, Hermanisa hadir? Hadir, Pak. Muksin Kamil? Hadir, Pak. Nurjal? Hadir, Pak. Ilham Kulbi? Hadir, Pak. Zarina? Hadir semua berarti. Hadir, kita. Pak. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuki pada materi. Sebelum kita melanjutkan kepada materi ini, terlebih dahulu kita mereview sedikit itu materi yang pertemuan yang telah lalu, yaitu tentang taharah. Masih ingat nak? Masih, Pak. Apa itu taharah? Taharah itu bersuci, Pak. Alhamdulillah. Dan juga dalam taharah disebut itu ada hadas, ada najis. Dan bagaimana tata cara kita mensucikan hadas dan najis. Nah, baik anak-anak Bapak sekalian, kita sekarang memasuki pada salat jamak dan qasar. Pak, Ada yang tahu? musim kotor tuh. Musim kotor, Pak. Bawa bangkunya banyak kali sampah, Pak. Muksin, jaga kebersihan nak. Sebagaimana itu masalah kebersihan, materi yang lalu kita sudah kita pelajari. Kebersihan itu adalah bagian daripada iman nak. Jadi dengan kita hidup bersih, terutama kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, juga itu membawa kita kepada kesehatan. Baik, kita lanjut nak. Ya, hari ini itu tentang masalah salat jamak dan qasar. Ada yang mengetahui apa itu salat jamak? Belum mengetahui? Baik, Bapak akan menjelaskannya tentang salat jamak dan qasar. Dalam kita mempelajari salat tentang salat jamak dan qasar, Bapak mengharap siswa nanti anak-anak Bapak bisa mengetahui pengertian salat jamak dan qasar dan salat dalam keadaan darurat. Selanjutnya,
Anak-anak Bapak juga harus bisa menyebutkan salat-salat yang boleh dijamakkan atau dan dikasarkan. Selanjutnya, Bapak mengharap setelah kita pelajari materi ini, anak-anak Bapak bisa memahami sebab-sebab salat jamak dan kasar. Dan juga siswa harus memahami bagaimana salat jamak dan salat kasar. Dan anak-anak Bapak nanti setelah mempelajari materi ini juga harus mampu mempraktikkan salat jamak dan salat kasar. Sekarang kita langsung memasuki kepada materinya. Apa itu salat jamak? Salat jamak adalah salat yang dikumpulkan, yaitu dua salat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu karena sebab-sebab tertentu. Itu masuk dalam kategori salat jamak. Selanjutnya salat kasar. Apa itu salat kasar, nak? Salat yang diringkaskan. Di mana salat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat diringkaskan menjadi 2 rakaat. Itu salat kasar. Salat jamak itu dibagi menjadi 2 bahagian. Yang pertama sekali jamak takdim. Yang kedua jamak takhir. Itu bagaimana yang disebut dengan jamak takdim? Salat zuhur yang dilaksanakan bersamaan dengan salat asar di waktu zuhur. Itu masuk dalam jamak takdim. Sementara kalau jamak takhir itu salat zuhur dan salat asar dilakukan waktu salatnya asar. Itu masuk dalam kategori jamak takhir. Salat yang bisa dikasarkan yaitu salat yang jumlahnya cuma tiga waktu, yaitu salat zuhur, asar, dan isya. Maghrib tidak bisa, nak. Karena kenapa? Maghrib itu 3 rakaat. Kalau diringkaskan kan tidak mungkin diringkaskan 1,5 rakaat. Maka yang diringkaskan itu yang jumlah rakaatnya 4. Itu masuk dalam salat kasar. Menjadi 2 rakaat. Itu yang dikatakan salat kasar. Apa itu syarat-syarat sah salat jamak dan kasar? Yang pertama kali kita dibenarkan untuk melakukan salat jamak dan kasar apabila perjalanan yang kita lakukan bukan untuk kemaksiatan. Kita dalam perjalanan yang tujuan perjalanan itu untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Itu dibenarkan kita untuk melakukan salat jamak dan kasar. Perjalanan yang bagaimana? Itu tertera di nomor 2. Perjalanan yang berjarak 80 km lebih. Itu dibenarkan kita melakukan salat jamak dan kasar. Salat yang dijamakkan atau dikasarkan adalah salat yang ada. Selanjutnya salat yang dikasar jumlah rakaatnya 4 rakaat. Sementara kalau seperti Bapak terangkan tadi, kalau salat maghrib itu 3 rakaat, maka tidak dibenarkan kita untuk mengkasarkannya. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bagi 2 1,5 rakaat. Maka salat yang dibenarkan untuk dikasarkan itu salat yang 4 rakaat. Di mana salat yang 4 rakaat? Yang pertama zuhur, asar, dan isya. Selanjutnya niat menjamak atau mengkasar salat pada waktu takbiratul ihram. Di mana kita melakukan niatnya? Itu di saat kita takbiratul ihram pertama. Disitulah kita melakukan niat, baik itu menjamak maupun mengkasar salat. Selanjutnya itu tata cara melaksanakan salat jamak. Yang pertama sekali berniat jamak pada waktu melaksanakan salat yang pertama. Yang kedua betul-betul karena keduanya seolah-olah satu salat. Itu salat jamak takdim. Yaitu salat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur.
Mula-mula mengerjakan salat dulu 4 rakaat dan pada waktu itu juga meniatkan melaksanakan asar pada waktu zuhur. Setelah selesai mengerjakan salat zuhur kemudian membaca iqamah langsung mengerjakan salat asar 4 rakaat. Itu disebut dengan jamak takdim. Adapun niatnya usalli fawqa dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi asru. Ada Allah Ta'ala. Ada Alillahi Ta'ala. Itu niatnya. Usalli fardal asri arba'a raka'atin ma'mu an illat dhuhri ada Allah Ta'ala. Selanjutnya kita masuk kepada tata cara melaksanakan jamak takhir. Yaitu jamak takhir berniat pada waktu yang pertama bahwa ia akan salat yang pertama itu pada waktu yang kedua. Supaya ada maksud yang kuat untuk mengerjakan salat yang pertama. Setelah masuk pada waktu asar, ia mengerjakan salat duhur 4 rakaat. Kemudian membaca iqamah dan langsung mengerjakan salat asar. Itu jamak takhir. Duluan kita dulukan salat duhur. Setelah itu baru kita iqamah dan langsung melanjutkan dengan salat asar. Dan di sini juga tertera niatnya. Nanti niatnya kita hafal anak-anak Bapak menghafalnya, nanti Bapak akan sharekan ke grup WA. Di pertemuan akan depan Bapak akan mengharap anak-anak Bapak bisa menghafalnya secara jelas, secara per orang. Ini sampai di sini ada yang sudah mengerti, Nak? Mengerti, Nak? Bagaimana dengan sinyalnya? Jelas? Jelas, Pak. Putus, Pak. Syarat-syarat sah baru bisa kita melakukan salat jamaah dan kasar itu sudah disebut tadi. Itu Bapak harap sudah anak-anak Bapak mengerti. Dalam hal ini kita dibenarkan kita melakukan salat jamaah dan kasar sebagaimana tertera tadi bahwa perjalanan kita itu bukan dalam melakukan kemaksiatan dan jarak tempuhnya itu di atas 80 km lebih. Itu dibenarkan kita untuk melakukan salat jamak dan kasar. Kalau memang kita tidak kesibukan atau tidak dalam perjalanan, maka kita tidak dibenarkan untuk melakukan salat jamak dan kasar. Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, berarti pada hari ini kita padai sampai di sini dulu. Nanti Bapak akan sharekan materi pembelajaran tentang salat jamak dan kasar selengkap-lengkapnya di grup WA anak-anak Bapak sekalian. Bapak mengharap anak-anak Bapak sekalian dapat membacanya walaupun di rumah. Namun di pertemuan ke depan Bapak akan mereview kembali pelajaran tentang salat jamak dan kasar. Dan Bapak mengharap anak-anak Bapak sudah bisa tentang materi ini. Mungkin itu saja kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.